Kota Hunyuan adalah kota pertama di seluruh alam suci kegelapan, dan istana Hunyuan yang besar juga memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bo Xiu tersenyum dan berkata, "Saudara Luo Feng, kamu memiliki cukup banyak pahala militer, dan kamu dapat menukarnya dengan lebih banyak sumber daya di sana." Pemuda berjubah merah Qi berkata, "Saudara Luo Feng, kamu membawa puluhan triliun kristal Hunyuan bersamamu. Begitu kamu meninggalkan kota Chengfeng, kamu mungkin akan dirampok. Bahkan jika kami bertiga bergabung denganmu, kami mungkin tidak dapat menghadapi bahaya. Akan lebih baik jika mengumpulkan 10 makhluk puncak lagi." Bo Xiu berkata, "Saudara Luo Feng, kamu sudah memiliki kekuatan puncak sebelum kamu datang ke alam Sen kegelapan. Akan mudah untuk mengumpulkan beberapa makhluk puncak di kota Chengfeng yang bersedia membantu." "Tidak perlu." Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan, "Tidak perlu bersusah payah. Meminta beberapa makhluk tingkat atas untuk mengawal Anda juga merupakan suatu kebaikan, dan kebaikan harus dibalas. Kalian bertiga bisa mengikutiku saja," kata Luo Feng. "Kami?" Bo Xiu dan Qi Zheng keduanya sedikit terkejut. Kaisar Dewa Putih tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saudara Luo Feng, kami telah mengatakan sebelumnya bahwa pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik dan 8 serigala surgawi kemungkinan besar akan menjarah. Kami tidak dapat menghentikan mereka dari menjarah." Bo Xiu mengangguk, 8 Sirian telah menerima hadiah dari Sirius Guest. Meskipun temperamen mereka telah berubah drastis, kekuatan mereka telah meningkat. Begitu mereka berdelapan bergabung, kita bertiga tidak akan mampu bertahan untuk beberapa gerakan. 15 Kaisar Dewa termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik telah bergabung dan metode gabungan mereka bahkan lebih baik daripada 8 serigala surgawi. Kita tidak bisa bertahan. Kami benar-benar membutuhkan bantuan." Bo Xiu sangat menyadari kekuatan mengerikan dari 3 kekuatan utama di kota Chengfeng. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. "Jika kita menghadapi perampokan, aku bisa mengambil tindakan." Bo Xiu, Qi dan Bai semuanya sedikit bingung. "Bisakah saya langsung mengambil tindakan?" Tentu saja mereka bertiga mengerti apa maksud kalimat ini. 15 Kaisar Dewa termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia telah bergabung. Akan ada perubahan kualitatif dalam kerja sama mereka. Kaisar Dewa Putih memandang Luo Feng, "Kecuali kamu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku sebenarnya menantikan tindakan mereka." Luo Feng berkata sambil tersenyum, "Bersiaplah, dan berangkatlah begitu kalian siap. Jika kalian bertiga khawatir dan tidak ingin pergi, aku akan berangkat sendiri." Tidak. Kami tentu saja bersedia menemani saudara Luo Feng. Kita hanya perlu mempersiapkan sedikit dan segera berangkat." Bo Xiu, Qi Zheng dan Bai semuanya mengatakan ini. Luo Feng mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat kepergian Luo Feng, Bo Xiu, Qi, dan Bai semuanya sedikit bersemangat. Berdasarkan apa yang dikatakan saudara Luo Feng, apakah dia memiliki keyakinan untuk menghadapi kekuatan gabungan dari 15 orang termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia? Pemuda berjubah merah Qi sedikit tidak percaya. "Kau tidak salah dengar, itu maksudnya." Bo Xiu mengangguk sedikit. "Saudara Luo Feng sudah mencapai level tak terkalahkan?" Bai bingung. Jika dia telah mencapai tingkat tak terkalahkan, bukankah senior Yuan dan yang lainnya harus datang membimbingnya? Bo Xiu mengerutkan kening dan berkata, "Ketika saudara Luo Feng keluar dari tempat peristirahatan sebelumnya, tekanan yang mengerikan itu langsung tertahan. Namun, aku dapat dengan jelas merasakan tekanan itu. Saudara Luo Feng seharusnya mengalami terobosan besar selama tempat peristirahatan ini. Kurasa, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan yang lainnya, dia seharusnya dapat melarikan diri dengan selamat." "Ya?" Qi dan Bai keduanya mengangguk sedikit. Untuk mengalahkan 15 orang di antara mereka termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia, seseorang membutuhkan kekuatan yang tak terkalahkan. Tetapi jika itu hanya masalah menyelamatkan hidup dan melarikan diri, itu akan jauh lebih mudah. Pada hari itu, Bo Xiu dan 2 orang lainnya mengikuti Luo Feng dan meninggalkan kota Chengfeng dengan sebuah kapal. Kaisar Dewa Luo Feng akhirnya meninggalkan kota. Hanya Bo Xiu dan 3 orang lainnya yang bersamanya. Dia terus mengikuti perkembangan di kota Chengfeng setiap saat, dan dengan bantuan induksi kausal, dia dapat memastikan kepergian Luo Feng dan yang lainnya sesegera mungkin.
Kaisar ilahi Luo Feng telah berada di kota Chengfeng selama ribuan tahun. Dia telah membeli banyak harta karun dan bahkan menukarnya dengan 30 juta pahala perang. Jumlah kristal Hunyuan yang dibawanya sekarang diperkirakan hampir 3 triliun. Haruskah kita mengambil tindakan? Kurang dari setengah yang tersisa. Jumlah transaksi awalnya adalah 7,3 triliun kristal Hunyuan, tetapi kini berkurang lebih dari setengahnya. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi tetap saja sepadan. Jika kita kehilangan kesempatan ini, siapa yang akan membawa hampir 3 triliun kristal Chaotic Origin bersama mereka? Ada komunikasi antara orang-orang pada tingkat puncak. Mereka tidak takut. Di bawah level tak terkalahkan, mereka tidak perlu khawatir. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita lakukan. Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik mengirim pesan ke semua pihak, segera berkumpul dan kejar mereka. Sebuah kapal terbang meninggalkan kota Chengfeng tanpa suara. Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan anak buahnya telah berangkat. Kapal terbang harta karun rahasia mereka dapat melintasi kehampaan, dan kecepatannya lebih cepat dari kita. Di dalam kapal hitam, 8 anggota Sirius berkumpul bersama, dan atmosfer gelap pekat menyebar ke seluruh kapal. Ruang di dalam kapal itu gelap dan suram, dengan hanya 8 aura yang saling memengaruhi. Jika Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik dan anak buahnya mengambil tindakan, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun. Luo Feng dan timnya juga memiliki 4 prajurit tingkat puncak. Selama kita menunda sedikit lebih lama, kita akan tiba. Kemudian kita dapat bergabung dengan Luo Feng dan timnya. Haha, dibandingkan dengan Luo Feng, Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan timnya adalah batu asah yang lebih baik. Dengan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan anak buahnya sebagai batu asah, kita mungkin bisa melangkah lebih jauh dan membebaskan diri dari kurungan kita. Singkirkan polusi sepenuhnya. Hadiah yang diberikan Sirius kepada mereka juga terkontaminasi sampai batas tertentu. Akan tetapi, ini bukanlah polusi yang berbahaya, melainkan sejumlah kecil polusi yang secara alamiah memiliki peluang yang kuat. Oleh karena itu, 8 Sirian berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Istana Gajah Penguasa Abis. Bukan saja kekuatan mereka tidak berkurang, tetapi malah bertambah sedikit. 8 Sirian sudah berada pada level puncak. Dengan adanya kesempatan seperti ini, ada secercah harapan bahwa tekad seseorang dapat terbebas dari kurungan. Ini mungkin kesempatan kita. Sebuah terobosan lengkap dalam pikiran dan kemauan. Mereka, 8 Sirian, tahu betul bahwa terlalu sulit bagi tingkat kehidupan untuk keluar dari sangkar. Pertama, kehendak spiritual melompat keluar dari kandang. Kesulitannya jauh lebih rendah. Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik dan 8 serigala telah mengusir mereka, jadi mari kita lihat. Kirim klon untuk melihat pertempuran ini. Hanya ada sekitar 100 makhluk tingkat puncak di kota, dan mereka berpengetahuan luas. Banyak dari mereka yang mengirim klon mereka untuk menyaksikan pertempuran mengerikan ini. Di dalam kapal kuno, Bosiu, Bai dan Chi sedikit gugup. Aku bisa merasakan sebab dan akibat dari Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan yang lainnya. Mereka mengejar dengan cepat. Chi menyampaikan pesan, tidak akan lama lagi mereka akan menyusul. Tidak hanya Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan anak buahnya, 8 Sirian juga mendekat. Kaisar Dewa Putih juga merasakan tekanan pada saat ini, dan Bosiu melihat ke arah aula depan kapal. Luo Feng sendirian di aula depan kapal, menatap dan mengagumi pemandangan di luar. Langit dan bumi itu luas. Di suatu tempat di sisi kiri langit dan bumi, semua materi berubah menjadi aliran partikel. Aliran partikel yang dahsyat ini seperti air mendidih, mengalir terus-menerus dan naik dengan energi yang hilang. Jauh di depan, ada pusaran angin kencang yang menghancurkan segalanya. Ada banyak lingkungan yang keras di Dark Holy Realm. Di banyak lingkungan, bentuk kehidupan Hunyuan yang lebih lemah dan tingkatnya lebih rendah tidak dapat bertahan hidup. Pemandangan yang luar biasa. Luo Feng memperhatikan sambil tersenyum, dia tampak sangat santai. Dia benar-benar tidak menganggap serius 15 makhluk puncak Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan 8 sahabat serigala surgawi. Selama ribuan abad berlatih, Luo Feng menggunakan kitab kebijaksanaan dan mata kehidupan dan kematian sebagai alat bantu, dan juga mengambil berbagai harta langka untuk berlatih. Kecepatan berpikirnya dipertahankan setidaknya 100 kali lebih cepat untuk waktu yang lama. Saya telah melihat dengan jelas sistem kesadaran spiritual yang terkandung dalam 3 garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi, dan telah mempelajarinya berkali-kali. Tetapi sistem kesadaran spiritual mereka bertiga paling cocok untuk diri mereka sendiri.
Mereka tidak cocok untukku. Bayangan api langit, binatang Netherworld, dan binatang kekacauan berkepala 9, sistem kesadaran mental mereka masing-masing benar-benar berbeda. Bayangan api surgawi, sistem kesadaran spiritual menembus setiap kekuatan kehidupan. Binatang bencana Netherworld itu sendiri bagaikan penjara, memenjarakan dirinya dengan lapisan-lapisan kekuatan kehidupan. Sistem kesadaran spiritualnya juga secara aktif memenjarakan dan mengekang kekuatan lapisan-lapisan bentuk kehidupan. Dalam bentuk ini, ia dapat memiliki tubuh yang sangat besar, tetapi sebagian besarnya terpenjara oleh dirinya sendiri. Ledakan frontal tidak cukup kuat, tetapi meledak terus-menerus. Binatang kekacauan berkepala 9 memiliki 9 kesadaran. 9 kesadaran masing-masing mengendalikan bagian tubuh. 9 kesadaran dapat berkembang secara bebas, saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Saya telah memperoleh 3 sistem kesadaran spiritual yang lengkap. Saya akan menyerap aspek-aspek yang sesuai untuk membangun sistem kesadaran spiritual saya sendiri. Luo Feng berpikir. Setelah ribuan tahun perbaikan, sistem kesadaran spiritualku telah terbentuk, dan kini aku dapat mengendalikan cadangan tubuh ilahi 100 kali sempurna, dengan sempurna. Luo Feng cukup puas dengan kemajuan ini. Dibandingkan sebelum retret, saya sudah jauh lebih baik. Namun secara teori, Dao Shengmie setengah Hunyuan seharusnya memiliki cadangan energi 1,2 miliar kali lipat. Jadi, saya perlu pergi ke Istana Hunyuan besar, di mana tubuh fisik saya dapat dengan cepat mencapai 1,2 miliar kali lipat. Luo Feng berpikir. Naikkan tubuh fisik ke ukuran yang cukup besar dan terus bereksperimen dengan sistem kesadaran spiritual. Mereka datang. Bo Xiu, Bai, Qi dan yang lainnya datang ke Luo Feng dalam sekejap, semuanya merasakan keempat arah dengan serius. Melalui sebab dan akibat, dapat dipastikan bahwa 15 orang termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia ada di dekatnya. 15 makhluk puncak. Luo Feng membuka Bionic Eye of Destruction di antara alisnya dan melihat sekelilingnya dengan penuh minat. Tiba-tiba, area luas tak berujung di sekitarnya berubah menjadi kegelapan. Dalam kegelapan tak berujung ini, tidak ada arah, dan tidak ada cahaya. Luo Feng, Bo Xiu, Bai, Qi dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan metode rahasia untuk mengamati sekeliling mereka. Sungguh formasi yang bagus. Luo Feng memuji dengan lembut. Mata bionik penghancurnya dapat melihat bahwa di dalam kegelapan tak berujung, sebenarnya terdapat kekuatan gabungan dari 15 makhluk puncak. Bisa jadi itu adalah kobaran api yang sangat panas, atau angin tak kasat mata yang memusnahkan, atau cairan hitam yang menelan segalanya, atau miliaran serangga yang menggerogoti segalanya. Kekuatan 15 makhluk puncak beroperasi pada saat yang sama, dan di bawah formasi terpadu, semuanya terjun ke dalam keheningan, dan semuanya dicekik dan dikembalikan ke asalnya. Dunia yang ditutupi oleh formasi itu tampaknya akan segera berakhir. Sekalipun ada eksistensi tingkat puncak, ia akan dicekik dan dimusnahkan di depan formasi semacam itu. Itu adalah Hunyuan Silent Array. Bo Xiu, Bai, Qi Zheng dan 3 orang lainnya menjadi gugup, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Luo Feng di samping mereka. Bagaimana dengan janji, saya bisa melakukannya? Aturan Hunyuan sedang berlaku, dan semuanya kembali sunyi. Ini seperti kehancuran besar. Luo Feng memuji, Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia seharusnya menyaksikan kehancuran besar dunia sumber. Namun kehancuran besar ini terlalu rapuh. Luo Feng melangkah maju. Dalam sekejap, dia meninggalkan kapal dan mencapai udara. Luo Feng berdiri di udara, dengan cadangan energi lebih dari 1 juta kali lipat dari tubuh dewa sempurnanya yang terkendali sempurna. Dalam sekejap, dengan Luo Feng sebagai pusatnya, ruang dan waktu luas di sekitarnya mulai runtuh dan terdistorsi. Dalam pertempuran di kota Yulan, ledakan kekuatan Luo Feng begitu lemah hingga mampu merobek celah antara langit dan bumi. Sekarang kekuatan bentuk kehidupannya jauh lebih kuat daripada saat pertempuran kota Yulan. Ledakan berskala besar telah menyebabkan miliaran kilometer persegi ruang dan waktu di sekitarnya menjadi sepenuhnya terdistorsi dan runtuh. Semakin dekat ke Luo Feng, semakin serius distorsi ruangnya, dan semakin cepat waktu mengalir. Apa yang sedang terjadi? 15 makhluk puncak termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia awalnya bersembunyi dalam formasi, tetapi pada saat ini mereka semua merasa bahwa ruang waktu dunia tempat mereka berada sedang runtuh. Seolah-olah ada eksistensi yang sangat berat yang menekan ruang dan waktu dan menyebabkan mereka runtuh. Seberapa stabil ruang waktu alam suci kegelapan? Sangat sulit untuk menempuh jarak pendek, jadi bagaimana mungkin dunia runtuh di area yang begitu luas?
Kaisar ilahi Luo Feng yang melakukannya? Bagaimana ini mungkin? 15 makhluk puncak dapat melihat sosok berpakaian hitam dan berambut hitam berdiri di tengah di kejauhan. Pada saat ini, orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa seluruh ruang waktu runtuh dengan Luo Feng sebagai pusatnya. Dia berada di inti keruntuhan dan distorsi, dan area luas di sekitarnya terdistorsi dan tersedot. Formasi itu secara alami hancur dan hancur. Ke-15 orang itu terperangkap dalam ruang waktu yang runtuh dan dipaksa terbang menuju Luo Feng. Waktu dan ruang terlalu berat, aku tidak bisa menyingkirkannya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa dalam dunia yang runtuh ini. 15 makhluk puncak menemukan dengan putus asa bahwa mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dalam menghadapi keruntuhan langit dan bumi yang dahsyat, mereka tidak dapat membentuk formasi atau bekerja sama satu sama lain. Masing-masing dari mereka hanya bisa menghadapi keruntuhan ruang dan waktu sendirian. Masing-masing dari mereka tersapu dan terbang menuju Luo Feng. Luo Feng berdiri di sana, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Dia hanya perlu berdiri di sana, dan musuh akan mendatanginya satu persatu. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan 15 orang di antara kita yang berada di level puncak tidak berdaya untuk menolaknya. Ini pasti tak terkalahkan. Bukankah makhluk yang tak terkalahkan seharusnya diberi petunjuk? Dalam proses terperangkap dalam ruang waktu yang runtuh dan dipaksa terbang menuju Luo Feng, 5 kaisar dewa termasuk kaisar dewa reruntuhan rahasia tidak dapat menerima semua yang mereka alami saat ini. Mereka benar-benar menyinggung orang yang tak terkalahkan. Di alam suci kegelapan, level puncak sudah merupakan titik tertinggi. Lagi pula, begitu seseorang yang tak terkalahkan lahir, ia akan diambil alih. Kekebalan berarti tidak dapat ditolak, dan kekebalan berarti peluang besar untuk lolos dari kurungan. Setelah dipastikan bahwa seorang praktisi memiliki potensi untuk menjadi tak terkalahkan, orang-orang kuat tingkat atas hanya akan mengikutinya satu persatu. Saya berharap di masa depan pihak lain akan melompat keluar dari kandang dan memberi saya kesempatan. Kami bertemu dengan seorang pria yang tak terkalahkan, namun alih-alih berteman dengannya atau mengikutinya, kami malah bergabung untuk mengepungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertempuran kota Yulan terjadi belum lama ini. Saat itu ia masih berada pada level puncak dan baru berlalu 1000 tahun. Kok dia bisa tak terkalahkan? Kami sebenarnya ingin merampok dan membunuh seorang yang tak terkalahkan. 15 kaisar dewa termasuk kaisar dewa reruntuhan mistik semuanya putus asa. Ketika ke-15 orang itu dibawa oleh ruang dan waktu yang runtuh ke depan Luo Feng, suatu kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka, memungkinkan mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka dan berdiri di depan Luo Feng. Salam kepada Kaisar Dewa Luo Feng. Meskipun ke-15 Kaisar Dewa panik dan putus asa dalam hati mereka, mereka tanpa hormat di permukaan dan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Kau datang untuk merampok dan membunuhku? Luo Feng menyaksikan dengan penuh minat ketika ruang waktu dalam radius miliaran kilometer di sekitar mereka terus runtuh dan terpelintir, meninggalkan 15 Kaisar Dewa tanpa harapan untuk melarikan diri. Kami bodoh. Kami telah tertipu. Kami rakus akan sumber daya. Mohon ampuni kami, Kaisar Dewa Luo Feng. Para Kaisar Dewa ini memohon, masing-masing dari mereka dengan cara yang sangat rendah hati. Bo Xiu, Bai Qi, bagaimana menurutmu? Luo Feng menoleh ke samping dan melihat Bo Xiu, Bai Yin dan Qi yang masih mampu menjaga tubuh mereka tetap stabil di bawah runtuhnya ruang dan waktu di bawah perlindungan kekuatannya. Mereka bertiga menatap miliaran kilometer di sekitar mereka dan terkejut. Aku tinggal bergerak saja, saudara Luo Feng sudah tak terkalahkan. Mereka baru mengikutinya dalam waktu singkat dan belum banyak mendapatkan perhatian. Kakak Luo Feng. Bo Xiu adalah orang pertama yang tenang dan berkata, di antara para praktisi, perampokan dan pembunuhan adalah kebencian terbesar. Mereka semua datang untuk merampok dan membunuh. Saudara Luo Feng seharusnya tidak menghukum mereka terlalu banyak. Bahkan jika dia membunuh setiap klon mereka dan membuat mereka tidak mungkin mendapatkan pijakan di alam Sein kegelapan, itu masuk akal. Ya, kakak Luo Feng sudah memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Dia hanya perlu menyebarkan berita ini ke 5 kota. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk bertahan hidup di seluruh alam suci kegelapan. Kata-kata mereka mengejutkan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan 15 Kaisar Dewa lainnya. Sebagian besar dari mereka berasal dari dunia asal, jadi kematian beberapa klon tidak perlu disebutkan. Namun, jika Luo Feng ingin membunuh mereka dengan cepat dan mencegah mereka mendapatkan pijakan di alam suci kegelapan, dampaknya akan sangat besar.
Kekayaan dan prestasi militer yang mereka kumpulkan ditukar dengan sumber daya di Istana Hunyuan yang besar. Jika mereka tidak bisa datang ke alam suci kegelapan untuk berlatih, sumber daya mereka akan berkurang hingga 99%. Kami tahu kami telah membuat kesalahan besar. Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik berlutut atas inisiatifnya sendiri. Kaisar Dewa Luo Feng, mohon berikan kami secerca harapan dan jangan halangi jalur kultivasi kami. Dia berlutut. Dia adalah puncak keberadaan. Ke-14 sahabat di sampingnya ragu-ragu sejenak, namun kemudian berlutut satu demi satu. Seiring bertambahnya jumlah orang yang berlutut, mereka yang tadinya ragu akhirnya berlutut. Kami tahu kami salah, dan kami mohon kepada Kaisar Ilahi Luo Feng untuk memberi kami kesempatan bertahan hidup. Mereka semua berlutut dan memohon. Mereka jelas bisa bersembunyi di dunia sumber dan menikmati kesenangan, tetapi demi jalan kultivasi, mereka masih memilih untuk berlutut dan memohon. Luo Feng memandang mereka. Bo Xiu dan Bai Qi juga menonton dari samping tanpa mengganggu. Pada saat ini, hanya Luo Feng yang bisa memutuskan nasib ke-15 Kaisar Dewa ini. Karena kau datang untuk merampokku, kau harus membayar harganya. Luo Feng tidak memiliki belas kasihan terhadap para perampok ini, tetapi sebagian besar dari 15 Kaisar Dewa ini adalah kultivator dari dunia sumber, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Masing-masing dari kalian harus membayar 500 miliar kristal Hunyuan, dan total kompensasi untuk 15 dari kalian adalah 750 miliar kristal Hunyuan. Nilai mayat makhluk Hunyuan tingkat rendah yang saya jual sama persis. Luo Feng melihat mereka. Jika kau membayarku 750 miliar kristal sumber caotik, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku berjanji bahwa kalian ber-15 tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di alam Sein ke-8. Setelah perampokan ini dan kompensasi besar yang dituntut Luo Feng, hubungan sebab akibat antara kedua pihak langsung menjadi sangat dalam. Luo Feng menggunakan mata bionik penghancur untuk mengunci masing-masing klon mereka kapan saja. 75 triliun kristal Hunyuan? Ke-15 Kaisar Dewa yang hadir semuanya agak bingung. Haruskah kita masing-masing membayar 500 miliar? Atau haruskah kita membayar 750 miliar kristal Hunyuan bersama-sama? Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia bertanya terlebih dahulu. Bayar natrium bersama-sama. Luo Feng berkata, satu orang berkurang tidak akan cukup. Satu orang berkurang kalian semua akan terlibat. Hati 15 orang termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia bergetar. Ada pula perbedaan kekuatan di antara mereka. Misalnya, Kaisar Dewa terkemuka Misu adalah seorang kultivator yang pencapaiannya dalam formasi termasuk dalam 20 teratas di alam suci kegelapan. Mudah baginya untuk mengeluarkan 500 miliar kristal Hunyuan. Namun, beberapa Kaisar Dewa yang lebih lemah di antara mereka tidak dapat mengeluarkan 500 miliar kristal Hunyuan karena mereka telah menghabiskan banyak sumber daya dan menukar beberapa pahala perang. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk mengumpulkan 700 triliun kebangkitan Hunyuan. Luo Feng memandang mereka. Aku akan memberimu 1000 epoch untuk mengumpulkannya. Jika kau masih tidak bisa mengumpulkannya dengan menyerahkannya kepadaku dalam 1000 epoch, aku akan mengirim klonku untuk menghancurkan semua klonmu di seluruh Dark Saint Realm. 15 Kaisar Dewa Misu sedikit panik. Setelah target yang tak terkalahkan digunakan untuk menargetkan Luo Feng yang melompat keluar dari kandang, itu adalah target dari kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, atau bahkan kehidupan Hunyuan kelas dunia. Kita akan memberikan kompensasi bersama dalam 1000 abad, kata Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dengan hormat. Kaisar Dewa lainnya tidak punya pilihan. Saya pasti akan menagih ganti rugi, mereka semua bilang. Mereka sangat menyesal telah membuat janji di depan Luo Feng saat ini. Alih-alih merampok Lai, dia malah berutang 750 miliar kristal Hunyuan. Pada saat ini, sebuah kapal hitam akhirnya tiba, dan 8 teman Sirius di kapal memandang jauh ke depan ke ruang kosong. Kami berhasil menyusul. Saya dapat memastikan bahwa Bo Xiu dan 3 orang lainnya masih di sini. Klon mereka masih hidup dan seharusnya masih bertahan. 8 Sirian mengendarai kapal hitam itu ke tujuan dengan kecepatan penuh, tetapi ketika mereka mendekat dan melihat pemandangan dunia di depan mereka yang mencakup miliaran kilometer, mereka sedikit bingung dan bahkan melambat tanpa sadar. Apa yang terjadi? Mengapa dunia dan waktu runtuh? Mereka agak ketakutan saat melihat ruang waktu langit dan bumi runtuh menjadi bilah pusaran. Lagi pula, semua orang tahu betapa stabilnya ruang waktu alam suci kegelapan, dan hanya beberapa makhluk tingkat puncak yang dapat melakukan perjalanan jarak pendek. Jadi seberapa kuatkah ruang waktu langit dan bumi untuk runtuh di area yang begitu luas? Suara 8 Sirian tiba-tiba datang. 8 Sirian. Sebuah suara terdengar di telinga 8 serigala.
Ruang lingkup keruntuhan ruang waktu tiba-tiba meluas dan langsung menyelimuti kapal hitam 8 serigala, memaksa kapal hitam itu tersapu tanpa perlawanan dan dengan cepat terbang ke pusat ruang waktu yang runtuh. Kita tidak bisa menstabilkan kapal, runtuhnya ruang dan waktu di sini terlalu mengerikan. 8 Sirius sedikit panik. Tiba-tiba, mereka melihat dengan jelas pemandangan di tengah-tengah ruang dan waktu ini. Ada seorang pria berpakaian hitam dan berambut hitam. Lelaki berpakaian hitam dan berambut hitam itu adalah inti mutlak dari ruang dan waktu di sekitarnya, dan dia mengandung rasa penindasan yang membuat mereka ketakutan. Ruang dan waktu dunia runtuh dengan dia sebagai pusatnya. Semakin dekat dengannya, semakin mengerikan keruntuhannya. Pada saat ini, Bos Yu Baiyinchi berdiri dengan hormat di samping. Pada saat ini, Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan 15 Kaisar Dewa lainnya semuanya berlutut di hadapan pria berambut hitam itu. 8 teman Tianlang terkejut. Adegan ini sangat merangsang mereka. Bagi makhluk tingkat puncak, bahkan jika beberapa klon dihancurkan, mereka tidak akan berlutut. Namun kini ke-15 makhluk tingkat puncak itu berlutut. Lingkaran langit dan bumi serta ruang dan waktu yang begitu luas runtuh, ternyata itu karena kekuatan Kaisar Ilahi Luo Feng jauh melampaui puncak Chen Qi. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. 8 sahabat serigala ilahi segera menentukan betapa mengerikannya Luo Feng. Inilah 15 Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia. Luo Feng menatap mereka saat ini. Sekarang datanglah 8 serigala surgawi. 8 serigala surgawi, kalian juga akan merampok dan membunuhku. 8 teman Sirius sedikit bingung. 8 serigala surgawi itu ganas dan seharusnya ada di sini untuk membunuh Kaisar Ilahi Luo Feng. Salah satu dari mereka berkata sambil berlutut di hadapan Kaisar Ilahi. Mereka meninggalkan server kota Chengfeng hampir bersamaan dengan kami hanya selangkah lebih cepat, kata Kaisar Dewa lainnya yang berlutut. Luo Feng mengangguk setelah mendengar ini, apakah mereka di sini untuk merampok dan membunuhku juga? Tidak, kami tidak. 8 serigala segera bereaksi dan berkata tergesa-gesa. Kami datang ke sini hanya untuk melihat keseruan dan penyebab tanah longsor berskala besar ini. Kapal terbang Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan sektenya jauh lebih cepat daripada milik kami. Kami sama sekali tidak dapat bersaing dengan mereka, jadi kami tidak punya niat untuk menjarah mereka. Kami juga ingin membantu Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia Luo Feng. Bertarung dengan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan sektenya juga dapat mengasah diri dan membantu kami berlatih. Kami telah mengikuti senior Tianlang Ke, jadi kami tidak kekurangan sumber daya sama sekali. Kami tidak perlu menjarah sama sekali. Meskipun 8 Sirian telah tercemar sedemikian rupa, temperamen mereka masih agak ganas dan bertindak agak gegabah. Tetapi melihat pemandangan saat ini, semua orang sangat tenang, tidak berani bersikap sombong sama sekali. Luo Feng mengangguk sedikit dan berpikir itu masuk akal. Mereka ber8 orang yang rakus dan kejam, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, kata Bo Xiu di sampingnya. Namun, kecepatan kapal terbang itu terlalu lambat, jadi sudah terlambat untuk merampok dan membunuh mereka. Dengan gaya mereka mungkin dapat membunuh Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan anak buahnya. Bo Xiu, kamu benar sekali. Kami berencana untuk membantu Kaisar Dewa Luo Feng menghadapi Kaisar Dewa Misu dan yang lainnya. Tianlang Xingyo sangat gugup. Pada saat ini, di kota Hunyuan yang besar, kota pertama yang dibangun di alam suci ke-8, terdapat istana Hunyuan besar yang tertua. Seorang pria dengan rambut perak dan alis perak melihat ke arah Luo Feng saat ini. Dengan harta karun rahasia yang dibawanya dan kekuatan tubuhnya yang besar, dia benar-benar dapat menyebabkan area langit dan bumi yang begitu luas runtuh dalam ruang dan waktu nyata. Lelaki berambut dan beralis perak itu merasa takjub. Kekuatan ini jauh melampaui level puncak. Dia jelas tak terkalahkan. Tubuhnya jauh lebih besar daripada Hunyuan Huangti level super batas. Seorang wanita berjubah merah menyala juga melihat ke kejauhan. Jarang sekali seseorang bisa mencapai level ini tanpa melompat keluar dari kandang. Jika kau yakin dia tak terkalahkan, laporkan saja pada Tuan, kata lelaki berambut perak dan alis perak. Saya setuju untuk melapor kepada Tuan. Wanita berjubah merah menyala itu mengangguk tanda setuju.